Perkenalkan, saya Satria Ramadan, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 6 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman praktik baik tentang bagaimana memanfaatkan media pembelajaran interaktif berbasis teknologi yang telah saya lakukan di kelas yang saya ampu di SMP Negeri 6 Nabire. Minat dan motivasi murid dalam pembelajaran, terutama dalam materi-materi yang sifatnya abstrak, masih sulit diterima. Tentunya, faktor gaya belajar sangat mempengaruhi. Murid sekarang sangat apatis jika kita masih menggunakan gaya-gaya belajar yang kolonial, yang secara umum kebanyakan menggunakan metode ceramah. Hal ini dikarenakan metode-metode lama tidak sesuai dengan kodrat zaman mereka saat ini, yang mana yang harus kita sadari, murid-murid kita adalah termasuk generasi Z atau disebut digital native. Tantangan untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar murid dari seorang guru pribadi adalah bagaimana mengemas pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman mereka, yaitu memanfaatkan teknologi sekaligus bisa bersifat interaktif. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan sumber daya alam atau fasilitas sekolah untuk mendukung penuh dalam praktik baik ini. Arus listrik belum bisa dibagikan ke masing-masing kelas. Jumlah proyektor pun hanya satu, belum memadai sehingga seringnya harus bergantian dengan guru lain yang menggunakan di waktu-waktu tertentu. Selain itu, beragamnya kondisi ekonomi murid-murid di wilayah sekolah saya, sehingga dalam satu kelas hanya sebagian yang menggunakan handphone atau gawai. Untuk mengatasi beberapa tantangan yang telah disebutkan, langkah-langkah yang saya lakukan adalah bagaimana caranya agar mereka tetap bisa menggunakan media pembelajaran ini meskipun tidak di dalam kelas. Saya menggunakan alternatif ruangan, yaitu ruang laboratorium IPA ataupun ruangan aula, karena dua ruangan ini adalah ruangan yang mempunyai sumber listrik yang bisa digunakan. Untuk penggunaan proyektor atau infocus, sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan guru lain agar penggunaannya bisa berbagi jadwal. Sebelum mengimplementasikan media pembelajaran interaktif, murid sudah dibekali terlebih dahulu materi pembelajaran berupa modul untuk dipelajari di rumah. Untuk murid yang tidak mempunyai HP, modul diberikan secara langsung di dalam kelas. Sementara untuk murid yang mempunyai HP, modul dikirim via grup WA. Aksi di dalam kelas diawali dengan mengenalkan terlebih dahulu kepada murid tentang kelas poin yang digunakan sebagai media pembelajaran interaktif. Pengenalan aplikasi kelas poin dengan langsung mencoba beberapa fitur menarik yang ada di dalamnya. Guru mengemas dengan pertanyaan ice breaking agar lebih menarik perhatian dan antusias murid. Karena tidak semua murid mempunyai gawai, maka guru membuat kelompok secara heterogen, menggabungkan murid yang mempunyai gawai dan yang tidak mempunyai gawai dalam satu kelompok agar sama-sama mendapatkan pengalaman belajar. Beberapa fitur yang ada pada aplikasi kelas poin, guru manfaatkan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran, ditambah dengan visual-visual yang menarik. Murid dengan gawainya bekerja sama dalam kelompok, berusaha menjawab berdasarkan apa yang sudah dipelajari pada modul yang diberikan sebelumnya. Setelah proses pembelajaran selesai, murid melakukan refleksi secara lisan maupun juga secara tulisan. Ekspresi secara lisan dan tulisan ini juga bisa menggunakan kelas poin sebagai medianya. Hasil atau dampaknya cukup efektif dan positif karena murid yang awalnya kurang berminat atau dengan motivasi rendah terhadap pembelajaran terutama pada materi yang bersifat abstrak, setelah diberikan perlakuan media pembelajaran interaktif, mereka menjadi sangat antusias dalam pembelajaran. Materi abstrak dengan diberikan visual yang menarik menjadi lebih konkret. Hal ini didasarkan juga karena media pembelajaran yang digunakan bukan hanya mengenalkan teknologi semata, namun adanya daya interaktif lah yang mempunyai pengaruh kuat dalam menarik antusias dalam pembelajaran. Setiap murid dapat mengekspresikan hasil pemahamannya dengan gayanya atau bahasanya lewat media pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Guru membuat sistem gamifikasi dalam penggunaan kelas poin sebagai media pembelajaran. Sistem ini dipilih agar muncul motivasi dan semangat yang tinggi pada setiap kelompok. Setiap kelompok diberikan pertanyaan masing-masing, kemudian pertanyaan yang saling cepat dan tepat dalam menjawab.
Dampak berikutnya atau bisa dikatakan side effect-nya adalah menular ke rekan-rekan guru lain. Beberapa guru ingin mencoba walaupun belum menyeluruh, namun saya berharap aliran praktik baik ini bisa menjalar ke rekan-rekan guru lain sehingga siklus dan budaya positif di sekolah dalam hal pembelajaran semakin meningkat. Senang dan gembira menggunakan media belajar Kelaspoint. Dengan Kelaspoint, saya semakin semangat belajar. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih buat Pak Guru Satria. Tong belajar rasa kayak bermain. Terima kasih Pak Guru, kami jadi lebih senang belajar. Terima kasih Pak Guru. Saya semakin senang belajar. Terima kasih Pak Guru. Ibu dan Bapak Guru, murid-murid kita mempunyai kodratnya sendiri, sedangkan tugas kita sebagai seorang guru dan pendidik hanyalah merawat dan menuntun kodrat tersebut sehingga berkembang lebih baik lagi, yang pada akhirnya anak-anak kita menjadi murid-murid yang merdeka, selamat, dan bahagia. Semoga praktik baik ini setidaknya bisa menjadi stimulan kepada ibu dan bapak guru untuk mulai memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran guna menciptakan kondisi kelas yang interaktif, mengasyikkan, dan nantinya korelasinya sejalan lurus dengan menumbuhkan minat dan motivasi belajar murid-murid kita. Saya Satria Ramadan, mari ibu dan bapak guru hebat kita sama-sama menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan semangat berkarya dan berbagi untuk wujudkan merdeka belajar. Terima kasih, salam dan bahagia.